Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pi Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman dan sahabat, ya, dengan banyaknya masuk WA ke saya, ada yang telepon langsung ke saya dari berbagai daerah. Mereka bertanya, mereka meminta saya untuk membuat video perkembangan Pi Network yang sebenarnya dan apa yang terjadi saat ini. Jadi ada sebuah pembicaraan yang sengaja saya rekam dengan salah satu seorang penggiat daripada Pi Network, ya, YouTuber juga. Kami bicara banyak panjang lebar, ini mungkin ada part 1, part 2-nya. Untuk lebih jelasnya apa yang sebenarnya terjadi saat ini dan apa yang sudah terjadi, mari kita dengarkan dan kita saksikan bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abah Sapuan. Iya. Halo, assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kebetulan Ya. dapat nomornya Abah ini dari Ibu Roro. Oh ya. Iya, Abah Sapuan nggak asing kan sama Ibu Roro, pasti kenal lah. Sama Yusuf Denata pun tak asing juga. Alhamdulillah, Abah. Tadi Bu Roro titip salam katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Gon. Bu Roro Gon ya. Iya. Iya, ini kita sedang mewanti-wanti nih kita nih, ya Bah ya. Mewanti-wanti open minded kita ini. Ya, insya Allah betul-betul apa yang kita pikirkan, apa yang selalu dibicarakan sama teman-teman, apa yang kata Nikola sampaikan, benar-benar Desember terjadi open minded. Amin, Mbak. Itu kalau menurut Abah sendiri tuh ya, kemarin kan saya sempat lihat dari YouTube Abah juga mengenai nilai GCV itu, saya sih ya sepakat gitu ya dengan apa yang Abah sampaikan gitu ya. Itu secara apa ya, Abah menilainya kisaran kalau di awal $100 tuh gimana tuh dari yang Abah riset sehingga Abah punya persepsi seperti itu gitu. Kalau saya melihat perkembangan ya, seperti salah satu contoh yang paling hebat saat ini kan Bitcoin. Bitcoin aja dia merangkak naiknya tidak bisa spontanitas. Nah, Betul. namun di sini yang saya lihat ini, Nicholas ini kalau ngomong dia bersayap, tidak memberikan sebuah kepastian. Dia bersayap ngomongnya. Yang dia sampaikan, ya apa yang diinginkan daripada pioner, ya segitulah katanya. Tapi dia sendiri tidak berani mematok harga itu berapa. Kalau secara logika akal sehat kita, ya untuk sekitar 314.159 itu kayaknya wah tidak semudah segampang itulah gitu. Tapi ya silahkan aja teman-teman berpersepsi. Kalau kita masih mengasumsikan 314.159, saya yakin dan percaya untuk koin Pi nggak bisa diterima di masyarakat. Betul, nggak semua, Bang. Iya. Nggak. Ya kalau dalam segi transaksi secara umum seperti offline itu ya pasti nggak mungkin, Bang, kalau dalam waktu dekat. Entah kalau beberapa puluh tahun ke depannya mungkin saja ya, Bah ya. Saya setuju kalau itu. Dan bahkan ada dari salah satu negara menyatakan 1 pi itu nilai kemungkinannya 1 kilogram emas. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya secara umum sebagai pioner, di awal paling tidak itu $100. Itu mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dapat diakui untuk bekerja sama di berbagai negara. Tapi kalau lebih daripada itu seperti apa yang kita inginkan harga GCV, itu nilai kemungkinannya kecil. Iya, Pak. Cuma itu
ya Pak ya, sudah banyak yang terdoktrin gitulah. Ya Mhm. sudah banyak yang terdoktrin juga nih terkait kalau tidak salah bawaan GCP itu kan dari Cina ya, ya Pak ya. Dari Cina Cina, ya awal-awal Amerika itu. juga termasuk, Asia juga. Hmm. Hmm, hmm. Tapi di sini Ya, itu ada kita yang paling penting menurut saya. ya, Paling penting menurut saya ada beberapa pioner yang tidak bertanggung jawab mengambil sebuah kesempatan. Siapa yang mau cepat nah, cair dengan harga sekian, silakan daftar. Yang VVIP 500.000 per orang, nanti akan diprioritaskan pencairannya. Kalau yang jadi nasabah biasa itu bayar 250 sampai 300.000. Dan ini luar biasanya banyak yang percaya, banyak yang sudah transfer uang. Ini yang saya sayangkan. iya itu saya Pak Ujan itu dari mana tuh? Paujan Daerah dari mana tuh Jawa Pak? itu. Nah itu tapi ya masyarakat tuh cepet gitu ya dimainin sama orang-orang kayak gitu apa enggak berpikir secara apa kritis dulu gitu kan, di riset dulu. Dan Saya juga kan dari lihat, apa yang saya dia minta maaf ini ya, ya, saya minta maaf sebelumnya. Saya lihat, kalau melihat Faujan, dia tampil di berbagai media, tingkat ya, kepercayaannya sama saya paling 10%. mm-mm. 90% tak percaya. Betul sekali Bah. Soalnya ya dari Bu Roro sendiri kemarin sempat bicara juga saya, ya itu kan Bu Roro sempat apa ya nentang juga gitu apa yang dilakukan Pak Ujang tersebut gitu kan. Ya Oh, cuma iya Bang, cuma apa ya, katanya sih masih lancar aja tuh, masih jalan aja tuh bahkan program yang saya oleh teman-teman pionir yang ada di Sumatera Utara, khususnya Medan, diajak bergabung sama mereka. Dia bilang, Abah tak usah bayar. Yang penting nama Abah ada di situ. Oh, saya tak mau, saya bilang. Saya tak mau. Dan itu ilegal. Kalau nanti polisi mengetahui atau ada orang yang melapor, Anda pasti tertangkap. Ilegal. Itu saya sampaikan ke betul. teman-teman. Nah, itu ah Abah sendiri saat ini bergabung di suatu program apa gitu, ada nggak Abah juga? Ya saya, teman-teman saya banyak ya, seperti si Ublek-Ublek, ya ada Pak Darso, ya teman-teman komunitas itu. Pak Darso itu dia punya ini koin P-nya itu mendekati sekitar 100.000 lebih. Wih keren Itu itu, keren. senior betul itu beliau. Tapi ya nggak banyak muncul, nggak sombong dia, tidak pernah menjanjikan apa-apa. Memang dia pemain koin-koin seperti ini. Ya, berbagai macam diikutinya. Jadi bukan satu dua daripada seperti Pi Network ini. Semua dimainkannya. Betul, hebat. Keren Bah. Abah sendiri nggak bikin program ya Bah, kayak Pak Nopi, kayak yang lainnya gitu? Nopi teman saya, Nopi sahabat saya. Kalau saya lihat dia terlalu berani. Kalau saya belum berani. Beliau kan katanya sudah pernah Iya, ke Cina segala macam. betul. Ya sempet tadi malam Bah, tadi malam ngobrol sama Pak Nopi juga saya Bah. Ah, Iya, itu sih beliau cerita itu juga yang Abah bilang tuh sempat ke China, dan memang apa ya, sudah gimana ya, di sana tuh udah menyepakati lah dalam hal nilai GCV ini, iya. dan meyakinkan pada saat Cina, itu juga ya, Cina saya terlalu berani orangnya. Jadi pernah satu peristiwa itu yang saya ya sedikit ribut Slack dengan Berli Logistik. Saya kemarin itu sudah saya persiapkan segala sesuatu. Saya mau berangkat ke Cina, tetapi omongan Berli yang ada saya tangkap di WA dan sama kenyataannya saya mau berangkat itu bertolak belakang semuanya. Jadi ya timbullah keraguan saya untuk berangkat. Berarti
nggak ada apa-apanya sampai sekarang. Yang dia katakan Berli Logistik siap A, siap B, siap C, nggak ada juga suaranya sampai sekarang. Itu sih saya lihat kayaknya Bu Berli itu apa ya, nggak jelas juga sih info-info dari beliau tuh. Terlalu berani, begitu ada muncul informasi entah dari mana-mana dia kutip, dia yakini. Di situ salahnya. Sekarang begini aja ya, Iya, kalau ini Pay Network memang benar dan memang betul-betul legal, berbagai negara sudah muncul dengan cerita mata uang digital baru. Itu sudah banyak cerita. Tapi sampai saat ini belum ada satu negara pun yang saya lihat mengadopsi daripada Pay Network itu sendiri, termasuk Indonesia. betul. Jadi jangan coba-coba. Jadi teman-teman saya yang sudah coba berbicara tentang Pay Network ini, kemarin sudah kena tegur, persiapan dipanggil ke Mabes Polri segala macam. Jadi yang ngadunya ke kita juga. Kita redam semua permasalahannya. Alhamdulillah tuntas selesai. Alhamdulillah. Itu gimana kemarin bisa selesai masalahnya, Pak? Ya, kita komunikasi lah. Komunikasi dengan teman-teman juga. Akhirnya tidak terekspos. Iya. Diredam, masalahnya hilang begitu aja. Baik, baik, Pak. Ya sebenarnya, Bah, ini kan komunitas PAI itu besar di Indonesia. Ya, Betul. nggak mungkin nggak terekspos sama apa ya, pihak pemerintahan pasti udah tahu lah, yang apalagi seperti halnya barter gitu kan di beberapa daerah sudah sering juga gitu, Pak. Ya, Yang saya lihat, kenyataan yang ada di Indonesia ini, ya, tidak ada komunitas Pay Network yang menyatu. Semua mainnya sendiri-sendiri. Kemudian tidak ada komunikasi ke pemerintah. Kalau kita tergabung jadi satu untuk seluruh Indonesia, dari berapa provinsi ini, saya yakin dan percaya mungkin ada tanggapan dari pemerintah. Supaya ini tidak membuat masyarakat bangsa Indonesia gila, ya, dengan cita-cita dan angan-angan yang belum jelas, pasti pemerintah mengambil alih untuk mencari tahu apa ini sebenarnya, dari mana sumbernya, bagaimana kinerja, bagaimana ke depan. Itu pasti tim dari Indonesia sudah bergerak. Tidak mungkin negara yang besar ini membiarkan rakyatnya terperosok sebegitu aja dengan mimpi-mimpi yang tidak jelas. iya, itu Ibu Roro juga pernah cerita sama saya itu di orang-orang jajaran pemerintahan ada tuh juga yang mining pay itu katanya. Banyak yang main. Di Kominfo pun banyak yang main. Di OJK pun ada juga yang main. Ya, di teman-teman saya yang polisi, tentara, PNS banyak yang main. Tetapi legalisasi dari pemerintah Indonesia sampai saat ini belum ada. Jadi kalau ada teman-teman yang mimpinya terlalu jauh untuk Desember ini segera cair, saya tanya, kemana dia mau nukarnya? Apakah ini sudah legal? Satu. Yang kedua, apakah ada perusahaan sini yang mendapat legalisasi dari pemerintah untuk mencairkan dana itu? Apakah ada toko-toko yang sudah bekerja sama dengan pemerintah yang siap untuk pelaksanaan barter dengan Koinpi? Belum ada. Tapi kalau nanti mungkin setelah open mainnet tuh bisa di apa ya, Pak, diarahkan ke exchange. Bisa setelah open mainnet, oke. Gitu ya. Tetapi kalau memang ada tanda-tanda ke arah sana, saya yakin dan percaya ini sudah ada persiapan dari sekarang. Ini waktunya dekat loh, bulan Desember ini. Tidak mungkin daripada perusahaan-perusahaan itu tidak cepat mengurus izin. Izin tuh nggak mudah ngurusnya, berhari-hari, berbulan mungkin. Dan pula pasti soal perpajakannya juga nanti bahaya untuk penukarannya gitu ya. Itu pasti, itu pasti. Ada pajaknya. Jadi saya harapkan teman-teman yang mau koordinir pionir-pionir ini, kalau ingin memungut anggaran dan biaya, ya tukar dengan Koinpi saja, jangan dengan nilai rupiah. Dengan nilai rupiah kalau ada ditagih, diambil sekarang ini, saya nyatakan itu ilegal dan dapat dilaporkan ke polisi. Itu sih apa ya, Pak Ujan itu belum apa ya,
Dia itu kan menjanjikan 1 M tuh nanti itu Bang. Saya tak Saya tahu, lihat tak tuh. ngerti habis, tapi kalau Fauzan masih merajalela juga, apa boleh buat? Saya berteman, bersahabat juga dengan Fauzan, ya kalau ini masih dibohongi terus pionir-pionir, saya buat laporan ke Mabes Mm-mm. Polri. Baik teman dan sahabat dimanapun berada, ya ini adalah video tayangan pertama, dia ada sambungannya, part 1 dan part 2. Kita tunggu nanti part 2, informasinya akan lebih seru lagi. Semoga teman-teman dapat informasi ini yang bermanfaat dan berfaedah sehingga teman-teman tidak dicurangi. Teman-teman tidak dibohongi dengan janji-janji yang tidak jelas. Demikian teman sahabat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.